Kita ke informasi pertama, saudara, kecelakaan bus wisata di lereng Gunung Bromo menewaskan 8 orang. Warga mendengar benturan keras saat kecelakaan ini terjadi. Atas kesaksian warga, terdengar suara benturan keras dari depan rumahnya yang ada di Desa Boto, Probolinggo. Saat itu warga sekitar di lereng Bromo langsung menolong para penumpang, termasuk supir bus yang terluka. Dengar benturan keras, Pak, saya keluar, Pak, 2 kali, Pak. Setelah saya keluar di sini, Pak, di sini kebulan asap, ini, Pak, ketutupan asap. Nah, begitu asapnya habis, banyak korban udah. Saya panik bantu, Pak, yang luka-luka itu, menyelamatkan yang luka-luka itu dari bantuan mobil, Pak, ke jalan, Pak. Luka-luka yang selamat enggak, Pak, di dalam semua, Pak. Nah, karena asap tebal, saya teriak-teriak, nyuruh cepat-cepat keluar, bantu nyuruh keluar itu, Pak. Gitu, Pak. Bus pariwisata pembawa rombongan tenaga kesehatan diketahui melaju dari arah wisata Bromo menuju Jember pada Minggu siang. Namun saat melintas di jalanan yang menurun yang berada di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Probolinggo, bus tiba-tiba melaju tak terkendali. Diduga saat itu rem bus tidak berfungsi hingga akhirnya bus oleng dan menabrak pekarangan rumah warga. Kerasnya tabrakan membuat sejumlah penumpang terlempar keluar dari bus. 8 orang dinyatakan tewas dalam peristiwa ini, sementara 44 orang terluka. Bus pun mengalami kerusakan parah di bagian depan. Polisi memeriksa supir bus, sejumlah saksi dan ahli untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Dugaan sementara, bus mengalami remblong hingga menabrak pembatas jalan. Polisi bilang hingga kini supir bus belum ditetapkan sebagai tersangka. Untuk supir bus sendiri, apa sudah ditetapkan tersangka atau masih dalam pemeriksaan? Untuk sementara belum, karena kita masih melakukan pemeriksaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan nanti kita cek keterangan ahli dari Dinas Perhubungan dan bisa kita ambil juga bantuan dari Dinas Lapor Polda Jatim untuk mengecek apakah betul kendaraan ini remnya bermasalah. Sementara itu, halaman instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur pada Minggu sore dipenuhi oleh keluarga korban. Pihak keluarga mencari kepastian informasi dari nasib anggota keluarganya dalam kecelakaan bus wisata di lereng Bromo pada Minggu siang. Ternyata sampai jam 1:30 saya baru dengar ada kecelakaan bus rombongan dari Bina Sehat. Ada kecelakaan di Probolinggo. Sampai sekarang saya nunggu jenazahnya belum datang masih. Kalau jenazahnya sudah dimandikan di Rumah Sakit Probolinggo. Bus diketahui membawa rombongan tenaga kesehatan menuju Jember usai melakukan perjalanan wisata di Gunung Bromo. Saat perjalanan pulang, bus ini menabrak pembatas jalan dan pagar rumah warga yang berada di Jalan Raya Desa Boto, Kecamatan Lumbang pada Minggu siang. Saat kecelakaan ini terjadi, warga sempat mendengar suara benturan keras di sekitar rumah mereka. Warga sekitar bergegas untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Dan untuk mengetahui penyelidikan terkait kecelakaan bus yang menewaskan 8 orang di Probolinggo, kita sudah tersambung dengan Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Iwan Saktiadi. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, Mbak Valentina. Selamat malam para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Ya Pak, sebelumnya kami sebagai warga, keluarga besar Kompas TV turut berduka dengan kejadian yang terjadi hari ini, Minggu siang ini di Probolinggo. Jadi gimana Pak untuk penyelidikan sementara, apakah sudah diketahui penyebab pasti kecelakaan dan apa saja fakta yang didapat dari olah tempat kejadian perkara sementara ini? Baik Mbak, terima kasih. Tentunya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hari ini
Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur telah melakukan tindakan kepolisian berupa olah TKP yang kami menggunakan metode Traffic Accident Analysis, di mana kami melibatkan beberapa anggota yang mempunyai kualifikasi untuk mengoperasikan sistem Traffic Accident Analysis ini. Dalam olah TKP tadi sore setelah kejadian, itu kami mengambil sampel pada 10 titik, kemudian TAA ini yang nanti yang akan kami gunakan untuk mengkonstruksikan bagaimana kecelakaan ini terjadi. Namun demikian, di samping dengan TAA, kami juga mengumpulkan bukti-bukti yang lain, keterangan masyarakat sekitar yang menyaksikan langsung ataupun mendengar, keterangan beberapa penumpang yang bisa kita wawancarai dengan kondisi secara medis memungkinkan dan secara fisik juga memungkinkan. Kami mendapatkan beberapa hal yang nantinya akan menjadi bekal para penyidik untuk melakukan penyidikan pada saat nanti seluruhnya yang akan kita mintai keterangan sudah bisa kita mintai keterangan baik secara fisik maupun secara dinyatakan secara medis maupun kondisi psikologisnya, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, tadi diketahui akan menggunakan traffic accident analysis sebagai proses penyelidikan. Tapi dari 10 titik yang memang tadi sudah disebut menjadi bukti awal ataupun juga hasil olah TKP sementara ini, apakah sudah diketahui? Jadi seperti apa kronologi kecelakaan bus ini? Di mana bus mulai kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak, Pak Iwan? Baik, Mbak. Jadi kalau untuk mengetahui secara dini memang belum memungkinkan. Hanya kami bisa memberikan gambaran bahwa kurang lebih 60 meter dari titik awal bus menabrak guardrail atau pembatas jalan sisi kanan jalan turunan sampai dengan titik bus berhenti. Itu yang kami amati, yang kami jadikan pedoman untuk kita proses melalui metode TAA. Artinya kurang lebih 60 meter bus tersebut menghantam sisi kanan jalan dari arah atas, dari arah datangnya bus maksud kami, sampai dengan titik berhentinya kurang lebih 60 meter, sehingga bus bisa benar-benar berhenti dan kemudian warga menolong korban-korban tersebut. Iya Pak, tadi ada juga dugaan awal yang menyebut bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh remblong. Bagaimana dengan dugaan sementara ini? Apakah benar bisa dibuktikan nantinya? Insya Allah, Mbak, tentunya seluruh fakta-fakta yang kami dapati di lapangan, hasil olah TKP, keterangan itu juga akan kami gunakan sebagai bahan untuk menentukan penyebab kecelakaan itu sendiri. Ataukah ada faktor kendaraan, atau faktor lingkungan, faktor jalan maupun faktor manusia. Nanti kita bisa melihat dari rangkaian secara total hasil penyidikan itu, Mbak. Berarti belum bisa dipastikan bahwa ini terkait remblong ataupun juga ada kelalaian dari supir bus? Masih terlalu dini karena langkah-langkah kami selanjutnya nanti akan kami melibatkan pihak-pihak lain sebagai contoh. Mungkin nanti kami juga akan menghadirkan mekanik ataupun ahli secara teknis dari tipe atau jenis kendaraan tersebut yang nanti akan menentukan sistem pengereman, kemudian sistem suspensi, sistem kemudi dan lain sebagainya. Ya, hal-hal semacam ini yang nanti akan kami lakukan pada proses penyidikan ke depan, sehingga Polri dalam hal ini Satlantas maupun Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur akan mengambil langkah-langkah scientific crime investigation untuk menentukan penyebab utama laka itu terjadi seperti apa. Demikian, Mbak. Oke Pak, tapi kalau misalnya menjadi informasi, apakah lokasi turunan ini memang rawan kecelakaan? Singkat Sampai saja. dengan saat ini data yang kami miliki itu bukan termasuk dalam black spot, Mbak, atau data di mana black spot itu menunjukkan titik sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Artinya ini bukan merupakan titik yang acap kali ataupun memiliki rekod kecelakaan tinggi. Artinya ini kasuistis yang terjadi pada kendaraan ini, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan kepada Kompas Malam, Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Iwan Satya. Terima kasih. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak. Selamat malam.